Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Selasa 19 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Juru Selamat sebagai Gembala. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga di pagi ini, kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Juru Selamat sebagai Gembala. Dan ayat firman Tuhan Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Sementara gembala itu menuntun kawanan dombanya melalui bukit-bukit yang berbatu-batu, melalui hutan dan jurang yang berbahaya, ke pelosok-pelosok yang berumput di tepi sungai. Ketika ia menjaga domba-domba itu di gunung-gunung sepanjang malam yang sepi, melindunginya dan perampok dari perampok, merawat yang sakit dan lemah dengan lemah lembut, hidupnya menjadi satu dengan domba-domba itu. Suatu ikatan yang kuat dan lembut menyatukannya dengan domba-domba yang digembalakannya. Meskipun kawanan domba itu besar, gembala itu mengenal setiap domba. Masing-masing mempunyai nama dan menyambut bila gembala memanggil namanya. Sebagaimana seorang gembala duniawi mengenal domba-dombanya, demikian juga gembala ilahi mengenal kawanan dombanya yang tersebar di seluruh dunia. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Yesus mengenal kita secara pribadi dan terharu dengan kelemahan kita. Ia mengenal kita semua dengan nama kita. Ia mengetahui rumah yang kita huni serta nama setiap penghuni. Kadang-kadang ia memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk pergi ke suatu jalan, di suatu kota, ke suatu rumah, atau mencari salah satu dombanya. Setiap jiwa dikenal benar oleh Yesus, seolah-olah bagi dia saja satu-satunya juru selamat sudah mati. Kesedihan setiap orang mengharukan hatinya. Seruan untuk minta pertolongan sampai ke telinganya. Ia datang untuk menarik semua manusia kepadanya. Ia menyuruh mereka, ikutlah aku, dan rohnya menggerakkan hati mereka untuk menarik mereka datang kepadanya. Banyak orang enggan datang kepadanya. Yesus mengenal siapa mereka. Ia pun mengenal siapa yang mendengar panggilannya dengan sukacita dan bersedia datang di bawah penjagaannya. Ia berkata, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ia menaruh perhatian kepada masing-masing, seolah-olah tidak ada yang lain di permukaan bumi ini. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar, dan domba-domba itu mengikut dia, karena mereka mengenal suaranya. Gembala di daerah timur tidak mengusir dombanya. Ia tidak bergantung pada kekerasan dan ketakutan, tetapi sambil berjalan di depan, ia memanggil domba-domba itu
Dan domba-domba itu mengenal suaranya serta menaati panggilan itu. Demikianlah halnya dengan juru selamat sebagai gembala dengan domba-dombanya. Sebagai perenungan, ketika Yesus memanggil saya, apakah saya datang kepadanya? Ketika dia meminta saya untuk melakukan sesuatu, apakah saya segera melakukannya atau ragu untuk menaatinya? Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, bahwa juru selamat kita sebagai gembala. Jadi kalau Yesus adalah gembala, dia betul-betul mengenal kita. Dia menyebut nama kita dan memanggil kita untuk mengikutinya. Nah, yang masalahnya adalah pada kita. Apakah kita mengenal gembala kita? Apakah kita mengenal suara gembala kita ketika dia memanggil nama kita? Ini tantangan untuk kita. Masalahnya adalah Yesus sudah memanggil kita, mengenal kita dengan baik. Tapi apakah kita mengenal suaranya? Nah, bagaimana cara kita mengenal suaranya? Ya kita betul-betul harus menjadi domba gembalaannya. Bagaimana cara menjadi domba gembalanya? Yaitu kita berada di dalam kawanan domba gembalaannya. Ketika kita lahir ke dunia ini, kita dilahirkan dan dituntun ke dalam kebenaran kasih Yesus. Mungkin kita tidak mengenal Yesus tadinya, tapi Roh Kudus akan menuntun kita mengenal dengan cara apapun. Nah, pertanyaan adalah ketika kita sudah menjadi sedalam satu kawanan gembalaan Yesus, apakah kita mempertahankan sebagai domba gembalaan Yesus? Nah, itu pertanyaan yang kita perlu renungkan. Kalau hari ini saya sebagai pengikut Yesus, saudara sebagai pengikut Yesus, apakah kita dapat mempertahankan sebagai status sebagai domba gembalaannya? Mungkin kita bertanya bahwa bagaimana caranya atau bagaimana kita bisa bertahan. Banyak ayat di dalam Alkitab, kita harus tinggal di dalam pokok, kita harus berada dekat dengan Yesus. Maka kita akan menjadi gembalaannya, domba gembalaannya hingga kedatangannya yang kedua kali. Biarlah pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua, menuntun kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih pekabaran yang indah pagi ini, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuntun kami sepanjang hari ini di setiap tugas kami, biarlah kami tidak jalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Setiap rencana hidup kami taruh ke dalam tangan-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.